Assalamualaikum Sadayana, selamat datang kembali di channel Cerita Andina. Ini adalah video part kedua dari tema Anda adalah apa yang Anda makan, terkait dengan diet dan gaya hidup sehat ala Profesor Hiromisinya. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya kalian update terus video aku selanjutnya. Di video kali ini, aku akan melanjutkan pembahasan tema Anda adalah apa yang Anda makan yang sebelumnya sudah aku bahas di video part pertama. Nah, buat yang belum nonton video part pertamanya, aku kasih linknya di description box ya. Jadi di video part pertama itu aku sudah bahas 4 poin terkait apa yang seharusnya kita makan menurut Profesor Hiromisinya. Nah, sekarang kita langsung aja lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu poin kelima. Konsumsilah makanan segar dan tidak diproses jika mungkin dalam bentuk alaminya. Mengapa Profesor Hiromisinya menyarankan agar sebisa mungkin mengonsumsi makanan yang masih segar dan tidak diproses? Alasan yang pertama, kualitas makanan dan air yang kita konsumsi menentukan kesehatan kita. Hal ini dikarenakan sel-sel baru dalam tubuh kita terbuat dari air dan makanan yang kita makan sehari-hari untuk menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Sehingga makanan segar yang masih banyak mengandung nutrisi dan enzim sangat baik untuk tubuh. Alasan kedua, makanan yang tidak diproses lebih baik karena kita harus mengunyahnya dengan baik. Mengunyah menstimulasi sekresi air liur. Enzim-enzim pencernaan yang terdapat pada air liur jika tercampur dengan makanan selama dikunyah dapat meningkatkan pencernaan dan penyerapan karena penguraian makanan berlangsung dengan lancar. Alasan ketiga, semakin segar sayuran, buah-buahan, daging, dan ikan, semakin banyak pula enzim yang dikandungnya. Saat menyantap makanan segar, biasanya makanan itu terasa lezat karena mengandung banyak enzim. Enzim yang berharga dalam makanan sangat sensitif terhadap panas dan akan terurai pada suhu 45 derajat sampai 115 derajat Celcius. Dengan kata lain, enzim akan hilang dalam proses pembuatan makanan yang dipanaskan dan enzim akan mulai terurai pada suhu 48 derajat Celcius. Pada suhu 115 derajat Celcius, enzim sudah hancur seluruhnya. Alasan keempat, mengonsumsi makanan segar yang penuh enzim dapat membatasi jumlah radikal bebas dalam tubuh. Memang saat radikal bebas meningkat terlalu banyak, tubuh kita dilengkapi dengan senjata untuk menetralisirnya, yaitu dengan adanya enzim antioksidan. Jenis enzim yang menjalankan fungsi ini disebut SOD atau superoksida dismutase. Namun, pada saat kita melewati usia 40 tahun, jumlah enzim SOD ini dalam tubuh kita tiba-tiba menurun. Beberapa teori mengatakan bahwa gaya hidup tidak sehat saat usia 40 menjadi penyebab berkurangnya enzim ini. Bagaimanapun, manusia itu berbeda dengan hewan karena kita mengonsumsi makanan yang dimasak. Kita merebus, memanggang, memanaskan, dan menggoreng makanan. Sehingga sangat penting mengetahui bagaimana cara memilih makanan yang tepat, bagaimana cara memasaknya, dan cara menyantapnya. Sebagai contoh, Profesor Hiromisinya menyarankan agar biji-bijian, polong-polongan, dan kentang lebih baik dimasak terlebih dahulu sebelum disantap. Hal ini karena inhibitor tripsin yang terdapat dalam bahan makanan tersebut akan terurai dan lebih mudah dicerna oleh tubuh jika suhu tinggi ditambahkan. Jadi menyantap biji-bijian, polong-polongan, dan kentang mentah-mentah justru berbahaya bagi tubuh. Untuk bahan makanan yang lain yang memang bisa dimakan dalam kondisi segar dan mentah seperti salad dan buah-buahan, maka sebaiknya disantap tanpa dimasak terlebih dahulu. Poin keenam, hindarilah sebisa mungkin susu dan produk-produk susu. Susu yang dimaksud oleh Profesor Hiromisinya adalah susu sapi yang banyak dikonsumsi oleh manusia. Apa saja alasan Profesor Hiromisinya sehingga menganjurkan kita untuk menghindari susu?
Alasan pertama, tidak ada makanan lain yang lebih sulit dicerna daripada susu. Komponen protein utama yang ditemukan dalam susu sapi adalah kasein. Protein ini sangat sulit dicerna dalam sistem pencernaan manusia. Kasein yang membentuk kira-kira 80% dari protein yang terdapat dalam susu langsung menggumpal menjadi satu begitu memasuki lambung, sehingga mencernanya menjadi semakin sulit. Alasan kedua, komponen susu yang dijual di toko telah dihomogenasi dan menghasilkan radikal bebas. Susu yang dijual di toko komponennya telah dihomogenasi. Homogenasi berarti meratakan kadar lemak dalam susu dengan cara mengaduknya. Homogenasi adalah hal yang buruk karena saat susu diaduk, udara ikut tercampur di dalamnya dan mengubah komponen lemak dalam susu menjadi zat lemak teroksidasi, yaitu lemak dalam keadaan oksidasi lanjut. Dengan kata lain, susu homogen menghasilkan radikal bebas dan memberikan pengaruh yang sangat buruk bagi tubuh. Alasan ketiga, susu yang dipasteurisasi tidak mengandung enzim-enzim yang berharga. Lemaknya telah teroksidasi dan kualitas proteinnya berubah akibat suhu tinggi. Sebelum diproses, susu mengandung banyak unsur baik. Namun, susu yang dijual di toko telah kehilangan seluruh sifat baik ini melalui proses pengolahannya. Metode pasteurisasi yang paling banyak digunakan di dunia adalah HTST atau High Temperature Short Time, yaitu pasteurisasi pada suhu 72 derajat Celcius selama 15 detik, dan UHT atau Ultra High Temperature, yaitu pasteurisasi pada suhu 120 sampai 130 derajat Celcius selama 2 detik. Dalam suhu tersebut, enzim-enzim akan terurai dan hancur. Sebenarnya masih banyak alasan-alasan klinis yang dikemukakan oleh Profesor Hiromi Shinya dalam buku ini, hingga Profesor Hiromi menyimpulkan bahwa minum susu tidak bermanfaat bagi tubuh. Tentu hal ini bisa menjadi perdebatan ya, karena mungkin di antara kalian ada yang setuju dan juga tidak setuju. Seperti yang sudah aku sampaikan di video yang part pertama. Nah, di sini aku ingin coba sedikit membahas mengenai susu ini menurut pandangan aku sendiri ya, karena di dalam pemikiran aku sebagai seorang muslim ini sedikit debatable atau pasti banyak perdebatan. Di satu pihak, menurut Profesor Hiromi Shinya, minum susu tidak bermanfaat bagi tubuh dengan argumen-argumen yang cukup masuk akal. Namun di lain pihak, aku juga sebagai seorang muslim itu berpegang pada Al-Quran dan hadis. Menurut pandanganku, dalam menyikapi hal ini, aku pikir aku akan sebisa mungkin mengambil persamaannya dan mengesampingkan perbedaannya. Dari banyaknya alasan Profesor Hiromi Shinya, aku mencoba mengambil salah satu alasan untuk mencari persamaannya. Alasan yang aku ambil dari Profesor Hiromi Shinya yaitu sebelum diproses, susu banyak mengandung nutrisi yang baik. Jadi Profesor Hiromi sangat tidak setuju dengan proses pengolahan, proses pasteurisasi dan pengolahan pada susu. Kemudian bagaimana dalam pandangan Islam? Yang pertama itu terdapat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 66. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya." Yang kedua adalah peristiwa sejarah ketika Nabi Muhammad SAW meminum susu kambing yang digembalakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Nabi Muhammad SAW meminum susu segar yang diperah langsung dari hewan ternak tanpa pengolahan apapun. Jadi ada persamaan di antara keduanya, yaitu susu segar yang diperoleh langsung dari perahan sapi tanpa melalui proses pengolahan apapun seperti pasteurisasi memiliki manfaat yang baik untuk tubuh karena mengandung banyak nutrisi dan enzim. Susu tanpa proses pengolahan seperti ini disebut juga dengan susu mentah. Namun memang akan timbul pertanyaan ya, minum susu mentah bukannya berbahaya?
karena bisa mengandung bakteri patogen penyebab penyakit seperti Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Salmonella sp. Menurut yang aku tahu sih, susu sapi mentah ini sebenarnya steril dari penyakit asalkan diperah dengan cara yang benar dan berasal dari sapi yang sehat. Bakteri-bakteri patogen yang aku sebutkan sebelumnya sebenarnya bukan berasal dari susu, tapi berasal dari kontaminasi lingkungan luar saat proses pemerahan atau penyimpanan yang tidak steril. Jadi pada dasarnya sih susu sapi mentah itu steril dari penyakit. Namun saat ini memang kayaknya agak sulit mencari susu mentah segar yang steril seperti ini. Atau mungkin ada di antara kalian yang tahu tempat yang menyediakan susu mentah segar yang steril dan tentunya sudah berstandar SNI ya, supaya ada proses pemeriksaan mikrobiologinya sehingga kita sebagai konsumen itu tahu kualitas susunya dan ambang batas cemaran mikroba dalam susu. Nah, buat yang tahu boleh komen di video ini ya, biar bisa berbagi dengan yang lain. Nah, jadi itu pandangan aku terkait dengan produk susu ini. Segala informasi yang aku sampaikan tentunya dikembalikan lagi ke pribadi masing-masing ya, tergantung dari bagaimana cara kalian berpikir dan menyikapinya. Poin ketujuh yaitu hindarilah margarin dan makanan yang digoreng. Mengapa Profesor Hiromi menyarankan agar menghindari margarin dalam asupan makanan sehari-hari? Alasannya, menurut Profesor Hiromi, makanan yang paling banyak mengandung asam lemak trans adalah margarin. Asam lemak trans adalah salah satu jenis lemak jenuh yang dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh dan pada saat yang sama menurunkan kolesterol baik. Asam lemak trans juga bisa menyebabkan kanker, hipertensi, dan penyakit jantung. Kemudian bagaimana dengan makanan yang digoreng? Menurut Profesor Hiromi, oksidasi terjadi dengan sangat cepat dalam makanan yang digoreng menggunakan minyak. Minyak adalah jenis makanan yang paling mudah teroksidasi. Radikal bebas akan terbentuk saat makanan teroksidasi ini memasuki tubuh. Jika terus mengonsumsi makanan teroksidasi, maka bisa menciptakan banyak radikal bebas dalam tubuh. Memang radikal bebas ini juga memiliki fungsi penting untuk tubuh, yaitu mampu membunuh virus, bakteri, jamur, dan menekan infeksi. Namun, jika jumlah radikal bebas meningkat di atas suatu titik tertentu, membran sel dan DNA sel normal mulai hancur. Menurut Profesor Hiromi, jika merasa tidak mungkin untuk berhenti mengkonsumsi makanan gorengan, sebaiknya mencoba untuk mengurangi keseringan mengkonsumsinya. Poin ke-8 yaitu mengunyahlah dengan baik dan usahakan untuk menyantap porsi-porsi kecil. Profesor Hiromi menyarankan agar selalu mencoba mengunyah setiap suap makanan sebanyak 30-50 kali. Jika menyantap makanan yang keras atau makanan yang tidak dapat dicerna dengan baik, sebaiknya mengunyah 70-75 kali setiap suap makanan. Mengapa Profesor Hiromi menyarankan demikian? Alasan yang pertama, kelenjar saliva dalam mulut akan mengeluarkan lebih banyak air liur seiring semakin banyaknya seseorang mengunyah. Karena air liur ini dapat bercampur baik dengan asam lambung dan air empedu, maka proses pencernaan pun akan berlangsung dengan lancar. Alasan yang kedua, dinding usus manusia dapat menyerap zat-zat hingga sebesar 15 mikron atau 0,015 ml dan apapun yang lebih besar daripada ukuran itu akan diekskresikan atau dibuang. Oleh karena itu, jika tidak mengunyah dengan baik, sebagian besar makanan yang dimakan akan terbuang tanpa terserap dan terjadilah pembusukan. Alasan ketiga, mengunyah dengan baik sebenarnya bagus untuk mengurangi berat badan. Mengapa demikian? Mengunyah dengan baik akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama saat menyantap makanan. Selama waktu tersebut, tingkat gula darah akan meningkat dan menahan nafsu makan sehingga dapat lebih cepat merasa kenyang dan mencegah makan terlalu banyak. Nah,
itu dia poin-poin diet dan gaya hidup sehat ala Profesor Hiromisinya terkait dengan tema Anda adalah apa yang Anda makan part kedua. Jadi ada 8 poin penting apa yang seharusnya kita makan menurut Profesor Hiromisinya. Apapun yang disampaikan oleh Profesor Hiromisinya dalam bukunya The Miracle of Enzyme ini, sekali lagi aku tekankan bahwa gaya hidup itu pilihan dan sepenuhnya diserahkan ke diri kita masing-masing. Kalian tentu boleh setuju atau tidak setuju, karena hidup ini kalian yang menjalaninya. Sekian video cerita Andina kali ini. Jangan lupa ya, nanti akan ada tema-tema lain yang aku bahas dalam buku The Miracle of Enzyme ini di video cerita Andina selanjutnya. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Sampai jumpa di video cerita Andina selanjutnya. Wassalamualaikum sadayana.